Ada faktor utama mengapa kerajaan itu menjadi bertahan ratusan tahun, karena ia mengubah menjadi negara demokrasi, tidak menyatukan antara pemerintah dan negara. Ini menjadi penting. Kalau tidak percaya, kalau hari ini di Thailand ada kudeta, besok pagi turis tetap masuk, karena yang instabil adalah pemerintahannya, bukan negaranya. Iya, itu parlementer terpisah. Mari kita lihat di Amerika. 6 bulan yang lalu, perpanjangan tentaranya di Irak, Presiden Amerika ditentang oleh DPR dan bahkan oleh partainya sendiri. Hari ini kita tahu Amerika tetap Amerika. Karena apa? Dalam negara demokrasi, pemerintah tidak terlibat membuat undang-undang. Mari kita lihat sistem demokrasinya. Demokrasi pun akhirnya menjadi 2 cabang. Yang satu namanya parlementer. Parlementer artinya dalam pemilu yang dipilih partai. Artinya yang dipercaya partai. Karenanya yang dijual adalah program partai. Partai yang menang, programnya dijadikan program pemerintah. Ketika ia tidak mayoritas tunggal, maka ia harus berkoalisi, bergabung dengan partai lain supaya di parlemen ia kuat, ia mayoritas. Maka bagi-bagi menteri ini untuk partai ini, departemen ini untuk partai ini. Sekarang yang presidensial, yang dipilih oleh rakyat adalah manusia. Maka yang dijual adalah program sang calon presiden, bukan program partai. Artinya datangnya legitimasi langsung dari rakyat, bukan dari partai. Berbeda kalau parlementer, legitimasinya dari partai. Partai itu nanti membentuk pemerintahan kalau di parlementer. Kalau di presidensial, calon independen pun bisa, karena kepercayaannya langsung dari rakyat. Maka tidak dikenal apa yang namanya kabinet koalisi, pemerintahan koalisi, itu tidak ada. Konsekuensi logisnya, kalau parlementer, DPR adalah wakil partai. Kalau presidensial, DPR adalah wakil rakyat. Kalau parlementer, DPR ada fraksi. Kalau presidensial, DPR tidak ada fraksi. Selama Orde Baru, pemilu kan memilih partai. Artinya legitimasinya kan dari partai. Maka pemerintah harus menghitung kekuatan kursi di DPR. Nah, pemilu 2004 kan memilih langsung. Loh, legitimasi kan dari rakyat. Artinya menyusun kabinet tidak boleh dong menghitung kekuatan DPR. Loh, kok jadi kabinet koalisi? Kecuali memilihnya partai ketika di parlemen tidak mayoritas mutlak 50% plus 1, maka perlu koalisi. Nah, ini terjadi karena apa? Karena amandemen tidak mengubah paradigma pengelolaan negara. Lagi namanya, yang janji untuk berantas KKN kan presiden. Loh, yang melaksanakan siapa? KPK. KPK tidak di bawah presiden loh. Loh, ini kan ada pertanggungan jawab yang salah ini. Presiden akan mengatakan, loh yang berantas tidak di tangan saya kok. Ini kalau di Islam, hadis ini namanya sanadnya terputus loh. Lagi ya. Yang janji untuk menjalankan pemerintahan itu presiden. Loh, kok milih pemimpin-pemimpin yang bagian dari eksekutif? Ada dubes, ada kapolri dan pejabat-pejabat terkait tertentu ya. Loh, kok oleh DPR? Loh, ini kan namanya mendistorsi kepercayaan
rakyat yang sudah diserahkan kepada presiden. Loh, kan presiden bisa ngomong, loh yang milih DPR, saya kan sebetulnya bukan itu, kan begitu. Ada 204 negara di dunia ini yang punya tentara di luar Indonesia. Mereka bisa mengatur tentaranya tidak nembaki rakyatnya. Loh, kita kok tas terus. Mengapa? Mereka mengatur, terlihat sekali dalam struktur kenegaraan. Dalam keadaan damai, maka perintah menembak hanya di tangan kepala negara. Di kita, dan Ramil punya hak untuk perintah nembak, dan Puslatur di Pasuruan punya hak untuk perintah nembak. Yang kedua, mari kita lihat. Kita mengendaki tentara tidak terlibat politik praktis, tidak terlibat pembalakan, tidak terlibat ilhal visi, tidak terlibat penyelundupan BBM. Loh, untuk itu hanya ada satu syarat, manakala ia dikembalikan sebagai tulang punggung negara, maka kita bertanya, kabinet negara atau pemerintah? Jawabannya pemerintah. Musbida, negara atau pemerintah? Jawabannya pemerintah. Lebih parah lagi saudara-saudara, meninggalkan anak istri tugas ke Timur-Timur, pulang kok di penjara, kecuali ia melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak wajar. Lagi dengan istri dan anak, kumpul baris ambil senjata, serbu Tanjung Priok, serbu Lampung, lo masuk penjara. Nanti lama-lama itu bukan tentara itu tak lebih lapangan kerja. Ini adalah visi baru tentang pertahanan keamanan. Dalam negara demokrasi, keamanan adalah output dari sistem sipil. Maka ketika terjadi sesuatu, penyelesaiannya bukan oleh tentara, harus dengan cara-cara sipil dan oleh aparatur sipil. Namun ketika sipil sudah tidak mungkin lagi melanjutkan perannya dan dipastikan akan jatuh korban, disitulah tentara turun tangan, walaupun untuk satu orang. Ekonomi kita salah urus. Kita tahu banyak negara yang tidak punya batu bara, tetapi listriknya murah. Padahal ongkos mengangkutnya saja dari Indonesia ke negaranya sudah berapa? Ada seseorang punya lisensi tambang batu bara. Ia pergi ke bursa efek, dapat ratusan juta US dollar. Perusahaan Banpol dari Thailand 6 bulan yang lalu, dia listrik di Jakarta. Punya perusahaan tambang di Kalimantan, tambang batu bara. Ia dapat 380 juta US dollar. Itu ada di surat kabar. Loh, detik yang sama, pemerintah daerah yang mengeluarkan izin untuk membuat rumah sakit di daerah tersebut, lah kok nyari investor? Ini karena kita belum keluar dari warisan kolonial. Jadi ke depan ekonomi harus diatur dengan namanya Badan Usaha Milik Rakyat, BUMR. Cirinya satu, antitesa dari konglomerasi, yaitu apa? Aglomerasi. Kecil-kecil banyak dirangkai dengan basis ICT, Information Communication Telecommunication atau multimedia, ya. Nah, kemudian ini nyantol ke pasar nasional maupun pasar global. Kemudian juga nyantol ke keuangan global. Ini bisa bukan tidak bisa, negara lain juga begitu. Yang kedua harus ada linkage, keterkaitan antara pengusaha besar dengan petani, dengan pengusaha kecil. Contohnya, pabrik rokok. Ya, dia beli tembakau dari petani. Caranya, petani itu jangan pinjam ke rentenir. Petani itu pinjam ke bank. Banknya dijamin oleh pabrik rokok yang nantinya beli tembakau. Nah ini kan gampang sekali, wong tinggal ngatur saja kok. Yang ketiga, infrastruktur itu tidak boleh jadi tempat untuk memperoleh keuntungan. Bayangin saja gara-gara seseorang dapat lisensi, katakanlah jalan tol, ya. Sudah lunas, uangnya juga dulu pinjam kok. Bukan uang sendiri, pinjam dari bank, ya. Loh, masa sudah lunas rakyat terus ya membayar, yang menikmati siapa? Cucunya, cicitnya terus sampai turunan berapa? Ini nggak boleh yang kayak begini ini. Yang namanya infrastruktur, air, listrik, telepon, jalan tol, itu tidak boleh dijadikan tempat mencari keuntungan. Ketika uang yang dipakai sudah lunas,
maka penghasilan selanjutnya harus dipakai untuk mengurangi harga air, untuk mengurangi harga listrik, untuk mengurangi pulsa telepon. Itu makanya di luar negeri itu ya, air harganya murah, listrik harganya murah, tarif tol murah, pulsa telepon murah. Itu loh. Jadi ada caranya. Model lama itu peninggalan Belanda, itu yang namanya pajak, restribusi, cukai, pendapatan-pendapatan lain itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan oleh Bappenas dan oleh Menteri Keuangan dibagi-bagi. Medan kebagian sekian, Tegal sekian, Surabaya sekian. Itu kuno. Yang baru, kekayaan alam ini bisa dihitung sebagai kolateral, sebagai agunan untuk nempel ke money market, ke namanya kapital global, keuangan dunia. Seperti yang dilaksanakan oleh Cina, yang komunisme, lawannya liberal saja sudah memanfaatkan seperti itu. Yang namanya Malaysia, Vietnam, Thailand, Spanyol, seluruh negara sudah begitu. Kalau caranya cara lama, maka yang terjadi, rakyatnya dong yang terus ditekan-tekan pajak. Menteri Keuangan siapapun nggak mungkin akan bisa menaikkan jumlah pendapatan menjadi 2-3 kali. Kalau 2-3 kali ya rakyatnya yang remek. Hari ini kita melihat semua orang teriak nasionalisme kita merosot. Ya bagaimana nggak merosot? Karena paham nasionalisme kita masih paham lama. Karena sama-sama dijajah Belanda. Itu adalah nasionalisme yang berdasarkan ikatan imajiner. Di seluruh dunia bicara nasionalisme adalah manfaat negara. Kalau negara membawa manfaat bagi setiap penduduk, tidak usah diajari. Negaranya diserang orang lain juga rame-rame akan membela diri. Maka kita harus kembali kepada komitmen orang tua kita. Sebelum republik ini berdiri, orang Tengger sudah punya Tuhan tanpa agama. Orang Kalimantan, Dayak sudah punya Tuhan tanpa agama. Tionghoa sudah ke kelenteng. Loh, ada republik kok malah bikin KTP nggak bisa, yang Tionghoa ke kelenteng nggak bisa. Rudi Hartono mengibarkan bendera merah putih itu badminton menang 6 kali, KTP saja nggak bisa bikin. Loh, kemudian orang beda pendapat ditangkap, beda pendapat pusat dan daerah diserbu. Loh, ini bagaimana? Maka mari kita harus kembali ke komitmen orang tua. Yang bineka ini apakah akan dikudek disebut Indonesia, atau yang bermacam-macam ini dibingkai? Bingkai ini namanya Indonesia. Kita harus jujur. Jangan bicara negara kalau jujur aja belum. Nah, ini kita harus paham bagaimana supaya itu terwujud. Maka kita harus mengerti bahwa yang namanya Pancasila itu sebagai ideologi belum tuntas. Karena Pancasila tidak punya instrumen. Maka ke depan Pancasila dan semua nilai-nilai yang mengantar republik ini berdiri harus diterjemahkan dalam pasal-pasal undang-undang dasar, sehingga pemerintahan siapapun tidak bisa lepas dari naungan nilai-nilai Pancasila atau landasan operasional dari nilai-nilai Pancasila. Contoh yang paling utama, kesetaraan. Ke depan negara ini harus menjamin kesetaraan. Mau Jawa, mau Sunda, mau Madura, mau Kristen, mau Hindu, mau yang bertuhan, mau yang tidak bertuhan, mau yang beragama ataupun tidak beragama tapi punya Tuhan, negara harus menjamin kesetaraan. Dulu orang diciduk karena SARA. Hari ini aliran sesat. Loh, negara kok membiarkan
negara kok malah terlibat. Kalau ini aliran sesat, mari, ini khususon yang seagama dengan saya, ini adalah kegagalan kaum ulama, ustadz. Jangan kemudian diserbu. Kalau menganggap itu sesat, ini harus ada di undang-undang dasar. Bagaimana kalau saya ingin menjalankan syariat Konghucu? Ya boleh, silahkan dalam pemilu. Kalau rakyat nyoblos dan menang, ya berarti ya harus dijalankan. Tuh bagaimana Pak kalau syariat Islam? Oh ya boleh, tetapi bukan negaranya menjadi negara Islam. Silahkan lewat pemilu. Kalau pemenang juga tetap dinaungi nilai-nilai Pancasila yang dalam intinya tidak lepas dari apa yang namanya keadilan, dan itu adalah inti dari paling inti ajaran Islam. Ini jadi nggak usah khawatir. Kalau menang pemilu ya monggo, tapi nanti kalau pemilu berikutnya kalah, ojo ngamuk. Nah, dengan demikian yang diperlukan hari ini adalah bagaimana negara ini memberi manfaat kepada setiap warga negara, setiap kelompok, setiap daerah, setiap golongan secara setara.